Saya rada gredeg-gredeg. Untung saya nggak single gitu. Kalau orang kan langsung urunan berarti kan. Yang sangat saya hormati, saya muliakan dari pimpinan PP Muhammadiyah Pak Busro sudah hadir. Terima kasih Pak. Dan tentu dari ketua pimpinan Asia tadi sudah disampaikan umur lahirannya siapa sih? Pimpinan wilayah dan pimpinan pusat Asia, dan tentu saja hari ini hadir para pejabat mungkin semua dulu. Kalau saya absen rombongan aja dari wali kota, wali kota, serta Forkompimdanya, dari Polri, dari Kemenang, partai-partai banyak, para rektor, terima kasih. Kalau Mas Prasa ini bupati, wakil bupati, wakil wali kota, selalu ibu-ibu semua yang hari ini hadir, dan tentu Pak Menteri yang spesial, Menteri Perdagangan yang hari ini hadir, yang insya Allah akan memberikan bantuan. Menurut tafsir ahli tafsir yang namanya tafsir. Saya minta maaf tidak bisa sebut satu persatu yang hadir, tapi insya Allah semua saya hormati, saya muliakan dan al-hufur. Saya mau bicara apa itu berbingung dan aku terpaksa kemarin 2 hari Pak Presiden, Pak Busro saya nyiapin mau nyambut apa gitu. Alhamdulillah Muslim PBL dan Aisyah datang ini menjadi acara saya beberapa kali. Mulai muktamar gitu ya, kemarin Alhamdulillah di Solo lancar, luar biasa. Bisa maju depan. Saya sebagai gubernur itu mendengarkan jaga ini seperti apa suasananya, ramai apa enggak? Ternyata selesai dengan tenang, dengan penuh musyawarah, dan kemudian menghasilkan kepemimpinan yang tepat. Dan saya mengikuti dinamikanya itu. Menurut saya di sebuah organisasi di mana yang sangat besar, hasil akhirnya ini menurut saya. Habis itu juga kemarin di Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan. Kebetulan saya diminta jadi pembicara, saya hadir. Kalau ini karena pemuda, gregetnya lebih ramai. Tapi gregetnya aja Pak Pasir. Karena terakhir seperti bapaknya, seperti ibunya, Muhammadiyah dan Indonesia, semua tidak bekerja. Bagus tergiur. Nanti dibalikan saya hadir terlalu awal, sehingga lapar. Maka pada saat saya datang lebih dulu, saya tengok ke beberapa booth yang ada di sana, kemudian mantau, bicara dengan para kandidat. Saya berpesan musyawarah untuk mufakat, bukan voting. Harapan saya seperti itu, harapan saya. Meskipun voting itu bisa mencerminkan suara, mungkin menjadi pilihan cara memilih yang mungkin diakini baik, mungkin musyawarah menurut saya jauh lebih baik, menurut saya. Oh ya, tadi hadir juga dari perwakilan dari Nahdlatul Ulama dan hadir. Terima kasih. Ini 2 organisasi yang lebih tua dari Republik ini. Maka kalau Bang Zul, kalau partai tidak mengajak 2 organisasi besar ini, nampaknya agak kiri. Sejarahnya para pendirinya itu jadi bidan lahirnya Republik ini, jangan salah.
Jadi kalau kemudian kita mau berbicara, ya kita berbicara sama orang tua kita sebenarnya. Dua organisasi besar. Maka kalau di Kemenang ya Pak ya, kita bicara dengan majelis ulama, kita bicara di Jawa Tengah itu Pak Bisro, kalau ada masalah yang kira-kira punya sensitivitas yang tinggi, bukan pemerintah, bukan umarnya yang ambil lebih dulu, saya sampaikan kepada ulamanya dulu. Ini kinten-kinten pripun Pak Kiai, kinten-kinten pripun. Kalau itu sudah, maka sebenarnya kita mengambil keputusan itu sudah memitigasi semua yang risikogensi terjadi masalah. Tidak mudah, tidak mudah. Tapi ikhtiar kita mesti kita lakukan. Habis dari Balikpapan kemarin ketemu dengan guru-guru, gitu. Ada lomba yang menarik dari keluarga Aisyah yang mengumpulkan guru-guru PAUD sama TK. Ini top view. Maka kemarin saya tanya, kalau ada pelajar, siswa PAUD atau TK nakal juga, itu yang punya keahlian, yang punya metode, yang punya kesabaran adalah ibu-ibu. Punya teknik berjenjang bagaimana mengelola itu, dan kemarin mereka menampilkan karya-karyanya dan kemudian itu menjadi semacam menurut festival yang karyanya dibukukan dan karyanya sebenarnya layak untuk disebarkan, dan terima kasih sudah mendapatkan paket buku yang bagus. Jadi urut-urutan kegiatan terus kemarin dan hari ini kita di Kota Tegal menghadiri musyawarah wilayah dari Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Tengah, dan mudah-mudahan nanti bisa lancar juga. Saya dengan Pak Tasir ini lama. Pak Tasir ini tidak hanya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, tapi juga komisaris dan saya Jateng. Jadi satu sisi ya pimpinan saya, tapi sisi lain yang nggak saya. Tapi sisi lain ternyata baru saya tahu bahwa Pak Tasir itu bangkit. Dan ternyata beliau bangkit. Mulai dari Prof. Safiul Ma'arif, Prof. Haidar, kalau saya ngobrol banyak dengan Pak Tasir, saya mendapatkan banyak ilmu dan belajar dari Muhammadiyah. Bahwa ketika membuat organisasi tidak hanya mak petunjuk lahir, tapi ada ikhtiar dengan amal usaha yang disiapkan. Ini bahasanya mandiri. Ini saya belajar betul. Jadi tidak begitu saja. Bapak Ibu, saya punya cerita, kira-kira 3 hari yang lalu saya membaca beritanya benar apa enggak. Muhammadiyah sudah resmi membeli sebuah gereja di Spanyol seharga 45 miliar. Wow. Yang dibeli gereja. Yang bikin saya kaget dan bangga sekaligus merasa, wah, ternyata gereja itu dulunya memang sebuah masjid saat Islam masih menguasai Eropa. Jadi kelasnya bukan kelas Kota Tegal, bukan kelasnya Jawa Tengah, bukan kelasnya Indonesia, kelasnya dunia. Apalagi gereja ini letaknya tidak jauh dari pusat ibu kota yang dari Spanyol sana. Yang sudah pergi ke Spanyol anak-anak, yang pengen ke Spanyol anak-anak. Oke, nanti minta dulu deh. Oke. Di sana ada sejarah yang sebenarnya cukup bagus sekali untuk kita memang belajar bagaimana agama dan negara itu saling memberikan catatan-catatan sejarah dengan dinamika pada eranya. Ini yang membuat waktu. Begitu selesai membaca berita itu, Bapak Ibu, hadirin yang sangat saya hormati, saya batin saja bahwa langkah ini bisa menjadi salah satu stimulan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Awalnya saya langsung menyangka kata hati saya sendiri, murah ya, tanaman murah ya. Tapi setelah saya renungkan dalam-dalam, Bapak Ibu, hal itu sangat mungkin
mungkin untuk kita wujudkan. Apalagi jika melihat sejarah dan sepak terjang Muhammadiyah dalam mengelola dan menuntun umat selama berdiri sampai hari ini. Ratusan tahun Bapak Ibu. Tapi majalahnya saja juga 90-an tahun itu. Hebat. Jadi kalau orang diperintahkan untuk ikrar, untuk membaca, sama dia punya tradisi itu. Tidak bisa kita pungkiri saat ini, bagi sebagian besar masyarakat yang ada di Eropa melihat Islam ini, melihat wajah katanya serem. Katanya serem. Dan akhirnya kita curigai di mana-mana. Dan ini identik dengan yang sangat. Maka bagi kita tentu pandangan itu sangat tidak fair. Sangat tidak fair. Karena mereka lupa ada di dari dunia ini yang masalah bagian besar Islam, dan kemudian dia bisa memberikan praktek-praktek Islam yang rahmatan lil alamin dengan damai, dengan asik, dengan indah, dengan saling penghormatan yang luar biasa, dengan guyup, dengan rukun, sentil-sentil sedikit orang pokok, tapi tetap tertawa senyum dan orang jotos-jotosan. Dan itu adalah Indonesia. Imam masjid yang di New York itu pada saat ketemu ngobrol dan menjawabnya cerita-cerita, ternyata hanya persepsi yang negatif itu dan tidak terjelaskan. Maka bagi kita sebenarnya tugas untuk memberikan penjelasan itu melalui aktor. Maka cerita gereja di Spanyol yang dipilih menurut saya adalah cerita berdobrak yang kita harapkan kalau kemudian secara konten akan diisi dengan bagaimana berislam dengan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang sangat hormati, seandainya orang-orang Eropa itu tahu bagaimana Muhammadiyah mengelola jamaahnya, mengelola pendidikannya tadi, mengelola kesehatannya tadi, mengelola lembaga amil zakatnya, saya jamin pasti mereka akan bersona. Saya beberapa kali bertemu dengan Basnas Sempama, kontribusi itu betul-betul real dan kontribusi itu betul-betul bisa dipraktekkan. Bagaimana problemnya nanti masyarakat bisa diselesaikan? Nggak banyak cerita, kemudian digerakkan, hasilnya nyata dan memakmurkan. Sesuatu cerita yang betul. Dan pada momen Muslim dan Asia Jawa Tengah ini, yang kita harapkan akan menghasilkan struktural baru dan mapan, maka Bapak Ibu, saya sangat berharap nanti akan lahir sebuah roadmap dari pergerakan untuk kita ekspansi menjadi lebih kencang lagi untuk menyebarkan Islam yang penuh damai ke dunia internasional dan berkemajuan progresif. Sayang saya tidak punya suara Pak Rasul. Kalau saya punya suara, saya tidak sampai lagi. Di meja-meja perundingan, ruang-ruang diskusi dan pertukaran pengetahuan, hal itu kerap kali dilakukan oleh Muhammadiyah dalam banyak hal, sosial, politik, ekonomi, hubungan luar negeri dan negaraan. Tafsir saja tadi sudah memerintahkan, TNI harus begini, Polri harus begini, partai-partai, nah itu maksud. Tadi sudah disampaikan. Yang katanya agak berbau Muhammadiyah, yang rukun katanya gitu kan. Pesannya luar biasa. Upaya ini mesti kita dorong terus-menerus pada level masyarakat sehingga nyambung dari yang tinggi sampai yang rendah itu, dan gapnya tidak terlalu tinggi, gap ekonominya tidak terlalu tinggi, gap pengetahuannya tidak terlalu tinggi, sehingga sama-sama kita merasa bahwa ya kita berada pada nasib yang sama. Bapak Ibu, maka cerita jika gereja yang ada di Alcalá, Spanyol berhasil dibeli oleh Muhammadiyah, maka sebenarnya lambat laun pendidikan kita juga harus menyusul sampai ke tingkat-tingkat dunia.
Dan Muhammadiyah sudah mengawal itu, saya menyampaikan terima kasih dan untuk mongkok ikut bangga karena soal itu. Dan kita tentu saja senang karena banyak intelektual dari Muhammadiyah yang mewarnai dan mengambil kebijakan, keputusan, berkontribusi sehingga suasana berbangsa dan bernegara jauh lebih baik. Jika masih kesulitan menggait siswa, sebenarnya juga bisa di sekolah-sekolah itu kita kirimkan siswa-siswa kita ke sana. Sekaligus mereka menjadi duta-duta Muhammadiyah untuk menjelaskan Islam yang ramah dan terlamin, yang damai, yang enak, dan lihatlah ke negara kami. Dan mereka kemudian akan berbondong-bondong datang. Dan praktek itu Bapak Ibu pernah saya lakukan ketika duta besar Inggris yang ada di Indonesia, Pak Muazzam ini Muslim. Sehingga pada saat datang ke saya sampaikan jangan pulang dulu Pak, nanti kita ada acara keagamaan. Lalu semua ikut ya, dan dia ikut. Karena apa? Yang datang banyak sekali. Ini pertanyaan orang Barat kepada saya. Dia bertanya, Pak Gubernur, bagaimana cara Anda mengundang satu persatu orang putih di Bali? Coba kalau dia mendengarkan pidatonya Pak Tamzil tadi. Niki kalau boleh dibatasi mudah. Itulah kemudian magnet, itulah kemudian kesadaran, itulah kemudian yang berbeda dengan negara lain. Bahkan di beberapa cerita itu ternyata banyak masyarakat yang menyumbang, kasih makanan, kasih minum, spirit gotong royong yang kemudian menjelaskan bagaimana praktek-praktek keagamaan itu menjadi sangat baik. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Indonesia ini punya kepentingan dalam pencapaian perdamaian dunia. Kita mesti berkontribusi di tengah disrupsi yang terjadi di dunia ini. Maka kalaulah kemudian dari perubahan yang dahsyat itu mesti kita respon, maka Muhammadiyah kita harapkan menjadi salah satu organisasi keagamaan yang akan merespon itu di tingkat ini. Dan tentu saja kaum muslim jadi senjata besar yang paling tepat untuk digunakan, karena ini kita punya kader yang cukup banyak yang sekarang anak-anak kita lagi sekolah. Kemarin saya mendapatkan informasi yang di Belanda, tadi lagi mendapatkan informasi yang di Jepang, ya. Mereka bergiat-giat dan kemudian mereka menyampaikan apa yang terjadi di Indonesia hari ini dan bagaimana pergerakan yang dilakukan, sehingga kemudian mereka bisa tahu, oh ceritanya tidak sama dengan apa yang diasumsikan oleh mereka. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, dan Muhammadiyah sekarang sedang betul-betul meletakkan kepada negara yang disebut Indonesia ini bagaimana memajukan Indonesia dan bagaimana mencerdaskan semesta. Dan tentu saja semoga kita terus diberi kekuatan untuk selalu bisa istiqomah untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa, untuk negara, untuk kemanusiaan. Dan marilah kita mulai dari Jawa Tengah, kita mulai dari Muhammadiyah, dan kemudian kita gaungkan kepada negara. Mudah-mudahan bisa